Shalom, dunia sedang menghadapi tantangan ekonomi besar, konflik bersenjata, susah mencari pekerjaan, daya beli yang menurun hingga terlilit pinjol. Tapi kehidupan anak-anak Tuhan tidak ditentukan oleh situasi, melainkan oleh kasih karunia-Nya. Di era Pentakosta ketiga dan era penuaian ini, termasuk penuaian berkat materi, Tuhan ingin kita berdoa, hidup dalam firman, dipenuhi Roh Kudus, dan menjadi saksi, termasuk di marketplace, melalui cara kita mengelola keuangan dengan bijak di tengah kesulitan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana firman Tuhan membimbing kita mengelola keuangan secara iman dan bijaksana di masa sulit. Banyak orang salah memahami Yakobus 4 ayat 13-17, seolah iman berarti tidak perlu rencana atau kerja keras. Padahal Alkitab mengajarkan perencanaan sebagai bagian dari pertumbuhan iman, seperti semut yang mempersiapkan makanan, dan nasihat Yesus bahwa membangun menara pun perlu perhitungan keuangan. Kita perlu pahami bahwa bagian Tuhan adalah menyediakan berkat, yaitu ide kreatif, kekuatan untuk bekerja, kuasa untuk mujizat, dan perlindungan dari tipu daya. Tapi bagian kita adalah meresponinya dengan bekerja keras, tidak malas, hidup bijak dalam mengelola uang, tidak gengsi, jujur, bayar utang, dan menabung. Keuangan memiliki siklus, seperti hidup dan musim. Masa muda dan masa tua, masa menghasilkan dan masa menggunakan. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena tidak berniat baik, tetapi karena gagal merencanakan. Seperti yang dikatakan oleh John C. Maxwell, gagal dalam perencanaan adalah perencanaan untuk gagal. Dalam Matius 25 ayat 14-30 mengenai perumpamaan tentang talenta, ada dua prinsip penting yang dapat kita pelajari. Prinsip pertama, kita adalah pengelola, bukan pemilik. Tuhanlah pemilik berkat. Kita hanya pengelolanya. Tugas kita adalah setia dan bijak dalam mengelola segala hal yang Tuhan titipkan. Uang, waktu, bakat, koneksi, dan kesempatan. Howard Dayton berkata, hal kecil memang kecil, tapi kesetiaan dalam hal kecil adalah hal besar. Menurut Holman Apologetic Study Bible, satu talenta setara dengan 6.000 denari. Karena satu denari adalah upah kerja satu hari di zaman Romawi, maka satu talenta sama dengan 6.000 hari kerja atau sekitar 17,5 tahun gaji. Artinya satu talenta sebetulnya bukanlah jumlah yang kecil dan tentunya kita dituntut setia sesuai kapasitas masing-masing. Maka jangan abaikan apapun yang Tuhan titipkan. Gunakan itu untuk memperluas kerajaan Allah dan jadi saluran berkat. Prinsip kedua, jadilah saluran berkat. Berkat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk misi Tuhan, persepuluhan, buah sulung, dan pemberian kita mendukung gereja, pelayanan, dan misi adalah bentuk kasih dan penghormatan kita kepada Tuhan. Jika tidak dikelola dengan baik atau bahkan kita kubur, Tuhan tentu akan mengambil kepercayaan itu dan memberikannya kepada orang lain yang setia dan mau mengusahakannya bagi perluasan kerajaannya. Menjadi saluran berkat juga berarti memenuhi kebutuhan keluarga, pendidikan anak, masa pensiun, ataupun asuransi. Firman Tuhan di 1 Timotius 5 ayat 8 mengatakan bahwa orang yang tidak memelihara keluarganya lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Menabung juga menjadi salah satu bentuk pengelolaan yang bijak, di mana kita menunda kebutuhan hari ini demi masa depan. Prinsip tersebut juga dilakukan oleh Yusuf saat di Mesir. Tapi tentu, menabung tidak bisa asal-asalan. Kita perlu menempatkannya di tempat yang terpercaya dan bijaksana. Kalau menabung dianggap tidak beriman, maka kisah Yusuf pun seharusnya tidak ada di dalam Alkitab. Jadi, kita perlu untuk selalu ingat bahwa Tuhanlah yang menyediakan dan kita yang mengelola. Perencanaan dan pengelolaan keuangan bukanlah lawan dari iman, melainkan tindakan iman itu sendiri. Sebagai murid Kristus, marilah kita setia dan bertanggung jawab mengelola berkat-berkat yang Tuhan percayakan, agar hidup kita berdampak dan memuliakannya. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memberikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saya percaya pagi hari ini Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi setiap kita, sehingga kita bisa datang ke rumah Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala basyiki la barata kala barata kala barata kala basyiki. Shekela la 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 barata kala la 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 barata kala bo. Haleluya. Pujilah Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Bila tempat ini Tuhan seperti di surga Tuhan. Shekela la 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 barata kala bo. Shekela la 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 kala la 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 bashe. Rata kala la 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 barata kala la 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 barata kala bashe. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Kau mengundang kami Tuhan untuk hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan di GBI Pantai Permata Tuhan. Bahkan teman-teman kami dimanapun mereka berada untuk mengikuti ibadah online, kami percaya hadirat-Mu, lawatan-Mu melingkupi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan memberikan kami kesempatan untuk berjumpa pribadi dengan Tuhan. Bila pada saat kami memuji menyembah Tuhan, setiap kami dikuatkan, disegarkan, dan kami percaya kami akan dinikmati hadirat Tuhan yang luar biasa Tuhan di tempat ini. Yang sakit penyakit, kami percaya sembuhkan oleh darah Yesus. Yang berbeban berat, Tuhan akan memberikan kelepasan, Tuhan akan menghibur kami, Tuhan akan menguatkan setiap kami, Tuhan akan memberikan hal-hal yang baik Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, Kau memberikan kami hati yang setia, hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Saya percaya Tuhan, kesetiaan itu berharga Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Bila setiap kami, Tuhan selalu memberikan kami iman yang teguh. Kami selalu membangun hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Pada saat kami melakukan segala sesuatu, kami mau berdoa, kami mau minta Tuhan pertolongan daripada Engkau. Dan kami percaya Tuhan akan menuntun kami, sehingga Tuhan kami akan menikmati berkat yang terbaik, bahkan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Siapkan hati kami untuk menaikkan ucapan syukur kami. Siapkan hati kami Tuhan, kami mau menerima sukacita, damai sejahtera yang Kau berikan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih ya Aba, sertai Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Aba, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin, haleluya. Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan meentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Saya percaya Tuhan memberikan kita semangat yang baru dan sukacita yang baru sehingga kita bisa menyembah Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelum kita memberi, kita mau satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala wasyikila barata kala. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Engkau memberikan kami wadah sehingga kami bisa mendabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Setiap tangan-tangan yang akan kembalikan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangan yang akan memberi, Tuhan akan kembalikan 1 kali lipat ke lumbung setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini bagi setiap kita. Mari kita siapkan hati kita membuka hati untuk Tuhan pagi hari ini, sehingga kita dilawat, kita dijamah, kita dipulihkan, kita disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yes, Lord. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur
datang di dalam hadirat-Nya. Mari kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bawa setiap korban syukur. Bawa hidup kita kepada Tuhan. Segala cita-cita setiap kita, setiap harapan, mari kita datang di hadapan-Nya. Mari kita sama-sama berkata-kata di dalam roh dan kebenaran. Sheke basyaka basyakarabo, shikira baratakala basyakara baratakalabu, shakara la 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 baratakala baratakala bashikila baratakala bashe. Angkat Tuhan setiap hati kami, Tuhan Yesus. Shiki baratakala la 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 baratakala la 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 baratakalabu, hura baratakala la 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 baratakala la 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 baratakala la 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 baratakala baratakala bashe. Segarkan Tuhan setiap jiwa kami, Tuhan. Kami memanggil ya Aba, ya Bapa. Hadirlah Tuhan bersama-sama dengan kami, Tuhan, di tempat ini. Oh yang Maha Kudus, hampiri Tuhan setiap kami, Tuhan. Yes Lord Jesus, yes Lord Jesus, yes Lord, ya Tuhan, yes, ya Tuhan, yes, ya Tuhan, ya Tuhan, yes Lord, ya Tuhan. Di dalam hadirat-Mu lah Tuhan kami dipuaskan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami mendapat kekuatan yang baru. Dalam hadirat-Mu kami dibukakan Tuhan pengertian-pengertian Tuhan bagi kami Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Engkau mengubah Tuhan sikap dan karakter kami Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan Engkau membuat setiap kami Tuhan terpesona Tuhan dengan perbuatan-Mu yang ajaib, dengan perbuatan-Mu yang dahsyat Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tidak bisa kami hitung Tuhan dengan berkat-Mu, dengan kebaikan-Mu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Selain kami Tuhan membawa jiwa kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan untuk Engkau Tuhan. Kami mau merebut Tuhan setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami merebut Tuhan setiap kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah kami yang dahsyat,
Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Di dalam hadirat Tuhan saya mengundang kita semua kebangkitan sama-sama. Dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Mari kita sama-sama deklarasikan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat,
kita yang menjauh daripada Tuhan. Tuhan menarik kita kembali di tempat ini. Syaka basyaka la 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 baraka la syaka la 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 baraka basya syiki basyaka la 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 ya Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Shikilala basyakalabu. Mari kita sama-sama katakan dimuliakan. Mari kita sama-sama tinggikan Tuhan Yesus. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, ya Tuhan, yang
kasih ya Bapa. Bila Engkau Tuhan semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya setiap kami telah dilawat Tuhan oleh Engkau ya Bapa. Dan kekuatan yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan lewat karayon kami Tuhan Pak Heron ya Bapa. Berikan kata-kata yang sederhana, kuasa otoritas daripada Engkau, sehingga kami pulang Tuhan di tempat ini ada rema yang baru dan kebenaran firman yang menguatkan setiap kami. Terima kasih Aba, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Turunkan kemuliaan-Mu dan ibadah kedua ini Tuhan. Urapi kami satu persatu Tuhan. Urapi kami. Urapat untuk mengajar kami. Urapa Bapak, buka hatimu saudara. Buka hati. Urapa Bapak, Urapa Bapak kaya rabu rasek ya Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Suatu anugerah, suatu kasih-Mu ya Bapak. Pada minggu jam kedua ini kami bisa beribadah. Terima kasih ya Bapak. Waktu Kau berikan kami tidak lupa datang kepada Tuhan pada hari ke-7. Itu hari Minggu ini Tuhan. Bapak, kami ingin rohani kami dikuatkan, diteguhkan melalui firman-Mu ya Bapak. Biarlah cahaya kemuliaan terang-Mu boleh ada di dalam hidup kami, dalam hati kami ya Bapak. Anak-anak-Mu yang terbeban berat, Tuhan lepaskan melalui ibadah ini karena Tuhan hadir. Tuhan datang membawa hidup yang baru dan kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Urapi hamba-Mu. Biarlah kesempurnaan itu boleh terjadi apa yang hamba sampaikan. Biar jemaat-Mu yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, dan diberi kabar kebaikan. Diberkati Tuhan dalam musim yang baru, berkat yang baru. Dalam nama Yesus, keluarga yang belum diselamatkan di tahun penuaian ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Katakan, beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk saudara. Ya, shalom semuanya. Saudara, mari ibadahlah kita dengan sungguh-sungguh. Saudara, utama dalam ibadah ini kita mengandung janji Tuhan. Jangan seperti yang lain-lainnya. Itu pasti ada. Datang ibadah cari jodoh, cari rezeki, ya, banyaklah cari-cari, ya. Mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh, cari Tuhan. Amin. Kasih tahu satu yang lain, mari kita ibadah cari Tuhan. Amin. Dengan hati yang taat, hati yang setia. Nanti Tuhan akan perhatikan di surga, melihat kita yang ada di bumi. Kita pulang ibadah, kita dapat janji Tuhan. Tunggu waktunya, pasti terjadi. Haleluya. Amin. Kita ini orang-orang pilihan, ya. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Nah, sebagai orang pilihan Tuhan itu orang yang disayang oleh Tuhan. Orang yang dicintai oleh Tuhan. Jangan kau sia-siakan, ya, apa yang Tuhan sayang kepada kita. Ya. Mari saudara, kita harus sayang kepada Tuhan dengan sepenuh hati, hati yang taat dan setia. Sebagai orang Kristen, yang kita sebut adalah saudara sebagai umat Tuhan. Sebagai umat Tuhan, mari kita lakukanlah kehendak Tuhan pada zaman hidup kita ini. Lakukanlah kehendak Tuhan seperti Daud melakukan kehendak Tuhan. Daud berkenan di hadapan Tuhan sehingga Daud itu dicintai oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan meskipun dia ada salah. Ya, ada dosa. Setiap manusia ada salah, dosa. Kalau kita bertobat,
kita kembali kepada ya firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, kasih sayang tak berkesudahan. Itu kasih sayang Tuhan. Kasih sayang Tuhan terus seumur hidup kita selama kita melakukan kehendak Tuhan. Amin. Saudara, Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita, saudara. Punya rencana. Gak mungkin kita ini orang yang disayang oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan, terus Tuhan tidak punya rencana dalam kehidupan kita. Tuhan itu Allah, saudara. Amin. Ya, saya kasih contoh saja. Saudara punya anak, sudah remaja, sudah mulai agak dewasa. Dan saudara lihat, anak saudara punya karunia, punya talenta. Mungkin suaranya bagus, suka dia menyanyi, ya, suka main musik, mungkin keyboard, drum, gitar. Dia punya karunia, punya talenta. Dan saudara sebagai orang Kristen, saudara sering beribadah. Saudara pasti saudara punya hati untuk anak. Karena saudara cinta kepada Tuhan. Saudara bawa anak saudara ke gereja. Contohnya di tempat ini. Ya, ada beberapa orang tua, ya, kebanyakan ibu-ibu datang kepada kadep musik. Anak saya suka menyanyi, anak saya bisa main musik loh, drum, bass, gitar. Ya. Coba supaya anak saya bisa melayani di tempat ini, boleh deh audisi. Apakah baik orang tua itu? Punya rencana yang luar biasa untuk anaknya? Benar, saudara. Tuhan perhatikan juga, Tuhan bangga buat pekerjaan Tuhan. Nah itulah rencana orang tua supaya anaknya itu ada di dalam Tuhan. Karunia talenta ini untuk Tuhan. Kadangkala saudara, orang tua berkelebihan punya rencananya. Anak ini diterima untuk dalam pelayanan, lalu dia yang ngatur. Kalau bisa hari ini ya. Kalau bisa dia tampil ini gitu. Baik gak buat saudara? Baik. Untuk anaknya. Tapi melanggar peraturan yang sudah tetap di gereja. Gak apa-apa saudara, saya menghargai orang tua seperti itu. Kita kasih tahu, ini di sini ada peraturan, ya. Tujuan orang tua untuk anaknya baik, karena melihat anaknya sudah layaklah untuk melayani Tuhan, dan dia punya karunia, talenta yang luar biasa. Saya sebagai gembala tempat ini, saya menghargai. Saya berikan waktu dan semuanya untuk keluarga Kristus untuk mau melayanin. Orang tua seperti itu sangat luar biasa. Apalagi Tuhan. Ya. Kita anak. Amin. Saudara, yang saya saksikan tadi, orang tua melihat anaknya sudah dewasa, layak untuk melayani Tuhan dengan talenta kurnianya, maka dipersembahkan anak itu dalam pelayanan. Apalagi Tuhan. Dia punya rencana untuk anak-anaknya, untuk saudara-saudara dan saya. Rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan, tapi rencana damai sejahtera sukacita. Amin. Amin. Dan Tuhan berjanji dalam Ulangan 28 jelas, kalau kita sebagai anak-anak melakukan firman Tuhan, di mana kita keluar bekerja, kita masuk kembali ke rumah, kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Hari lepas hari kita semakin naik, bukan turun. Amin. Kita akan jadi kepala bukan ekor. Maka kuncinya adalah saudara-saudaraku, kasih dalam Tuhan, kita harus menjadi dewasa rohani. Orang yang dewasa rohani adalah orang yang taat, orang yang setia. Apapun tantangan dan cobaan, dia tidak tergoncangkan. Dia tetap sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya Yesus. Dia tidak akan diam dan mundur, dia terus maju. Amin. Maka itu perlu dewasa rohani. Ya. Kalau saudara dewasa rohani, berarti saudara itu hidupnya melekat kepada Tuhan. Berarti seorang intim dengan Tuhan. Orang yang melekat intim kepada Tuhan, rencana Tuhan itu pasti terjadi dalam kehidupan orang yang dewasa rohani. Sudahkah saudara kasih dalam Tuhan dewasa rohani?
Kalau saudara sudah dewasa rohani, saudara nanti fase demi fase, level demi level, saudara akan melihat promosi demi promosi yang Tuhan berikan pada saudara. Maka saudara kasih dalam Tuhan, jangan pernah berhenti. Amin. Jangan pernah putus asa. Haleluya. Kalau saudara belum dapat pekerjaan, saudara cari pekerjaan. Karena saudara melayani Tuhan, saudara rajin beribadah, rajin berdoa. Tuhan tolong saudara kasih pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan, berikan tempat pekerjaan. Saudara punya posisi baik, saudara punya penghasilan baik. Jangan pernah berhenti mendekati dengan Tuhan. Jangan jauh dengan Tuhan. Semakin saudara melekat kepada Tuhan. Amin. Ada fase lagi yang baru, ada level lagi yang lebih lagi meningkat. Amin. Jangan kau tenggelam dalam fase tersebut. Jangan kau berhenti dengan level tersebut. Engkau harus melayani Tuhan, kau terus bergairah untuk Tuhan. Engkau memiliki roh menyala-nyala dengan kasih mula-mula terus ada di dalam saudara. Amin. Nanti waktu demi waktu Tuhan naikkan saudara. Amin. Banyak kan umat-umat Tuhan kalau udah dikasih pekerjaan, sudah mulai doanya kurang. Baca firman Tuhan, boro-boro memuji menyembah. Sudah mulai sibuk. Nah berarti engkau diperbudak dengan fase tersebut. Engkau terbelenggu oleh level tersebut. Padahal Tuhan punya rencana lebih lagi. Lebih naik lagi, penghasilanmu lebih lagi. Amin. Jangan kau terbelenggu. Jangan sekali lagi kau berhenti oleh karena kesibukan kerjaanmu. Kau jauh dari Tuhan. Jangan. Justru kau harus bergairah. Amin. Engkau terus kalau melayani Tuhan. Engkau berdoa, semakin tingkatkan doamu. Baca firman, pujilah dia, sembahlah dia. Karena dia yang memberikan pekerjaan pada kita. Dia yang memberikan posisi di tempat pekerjaan. Amin. Ya. Nah bagi saudara-saudara yang sudah dewasa, sudah waktu untuk menikah. Saudara ingin dapat jodoh, dijodohi oleh Tuhan, dikasih pasangan. Awalnya bujangan, waduh saudara kasih dalam Tuhan. Hari Minggu ibadah sampai 7 kali pada 5 kali. Haleluya. Karena masih single. Youth dia datang. Ya saudara, apapun kegiatan healing dia datang. Ya, sampai umas pun dia datang. Ya. Saudara, begitu dapat jodoh, lalu dapat keturunan, sudah mulai berkurang. Sibuk ngurusin baby, sibuk ngurusin baby besar. Jangan terbelenggu. Apalagi ini 17 Agustus. Merdekakan terus setiap hari dalam hidupmu. Jangan terbelenggu. Jangan terjajah oleh keadaan. Amin. Yesus perlu engkau. Supaya apa? Supaya engkau menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Yesus perlu engkau supaya engkau jadi pemimpin, supaya engkau dilihat banyak orang. Yesus perlu engkau supaya engkau diberkati, memberkati banyak orang. Haleluya. Kok nggak tepuk tangan? Tepuk tangan. Haleluya. Supaya diberkati Tuhan. Bukan kebetulan di depan, berarti ada berkat yang besar buat saudara. Amin. Haleluya. Setuju? Mana suaranya? Cakep. Amin. Wah, tengok dulu orang-orang yang sudah dimerdekakan. Haleluya. Amin. Tuhan punya rencana indah. Tuhan punya rencana indah. Ya kita nyanyikan satu pujian supaya rencana itu terjadi. Dengan iman, Tuhan punya rencana buat saudara. Tunggu
tunggu waktu Tuhan. Dewasakan rohanimu. Pasti rencana Tuhan itu terjadi dalam hidup saudara. Jangan buang-buang waktu rencana Tuhan. Jangan sampai gagal. Mari angkat tangan kita. Haleluya, silakan duduk. Kini ku mengerti dan melihat indah rencana Tuhan. Kalau kita dewasa, bukan kanak-kanak. Kalau saudara masih kanak-kanak, nggak akan rencana itu terjadi. Tuhan tuh melihat satu persatu umat-umat yang dipanggil, yang dipilih, yang disayang ini. Layak nggak diangkat, layak nggak menjadi posisi ini, layak nggak dapat berkat ini. Semuanya itu Tuhan. Amin. Ya, maka dewasakan rohani saudara. Dewasakan. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, Allah kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, supaya kau dewasa, supaya kau benar-benar melekat pada Dia. Orang melekat mengerti, saudara, suara Tuhan, mengerti isi hati Tuhan, dan tahu rencana Tuhan. Amin. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Goncangan demi goncangan dalam perjalanan hidupmu, kalau engkau berakar dalam Dia, engkau tidak akan tumbang. Karena engkau dibangun di atas Tuhan. Amin. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Goncangan demi goncangan, tantangan demi tantangan, saudaraku kasih Tuhan, kau nggak kecil hati, bertambah teguh dalam iman, dan kau bersuka cita, karena kau umat pemenang lebih dari pemenang. Amin. Nah, kita harus percaya dengan segenap hati, saudara, bahwa Tuhan akan pakai kita yang sesuai dengan rencananya. Tuhan, sekali lagi, Tuhan akan pakai kita sesuai dengan profesi kita. Profesi kita. Tuhan akan pakai kita. Amin. Maka saya ingatkan kembali tentang apa yang dipersembahkan dalam kehidupanmu. Ya. Maka saya berkewajiban sebagai gembala tempat ini, Gembala Ryan, ya. Ryan 1I. Mengingatkan kepada jemaat-jemaat pengerja-pengerja, apa yang kau persembahkan dalam kehidupanmu. Engkau harus percaya sepenuhnya. Ya. Di dalam hidupmu kau persembahkan apa? Ya. Apakah saudara harta saja? Mohon saudara mengerti di sini. Hidup ini ada roh.
Maka saudara, persembahkan hidup ini melalui rohmu yang menyala-nyala. Amin. Di dalam hati kita ada iman. Imanmu harus kuat. Ya. Jangan goyah. Kalau iman kita kuat, roh kita menyala-nyala, kasih mula-mula terus terjaga dalam kehidupan kita. Saya jamin, dan saya jamin hidup saya juga, ketaatan tidak usah diragukan lagi. Amin. Kita beriman, apa yang kita dengarkan firman Tuhan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh menjadi umat yang ragu, karena kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Amin. Kalau anak-anak kesayangan Tuhan, mata Tuhan selalu tertuju kepada anak-anaknya. Kemana saja mata Tuhan itu tertuju. Ya. Tangan Tuhan siap kapan saja mengulurkan buat perlindungan kita. Buat apa? Memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kemenangan dalam langkah hidup kita. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Ya. Pertanyaan, mengapa sih Tuhan memilih kita? Kenapa enggak yang lain-lain? Ini suatu anugerah, satu penghargaan yang luar biasa. Ini Allah, bukan presiden, bukan perdana menteri, bukan raja kecil. Ini Allah, raja di atas segala raja. Saudara, dia memilih kita. Pertama, karena kita berharga di mata Tuhan. Yesaya 43:4a berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Kita ini berharga di mata Tuhan. Tetapi banyak anak-anak Tuhan yang dipanggil, yang dipilih ini merasa tidak berharga. Kenapa sampai dia merasa berharga? Karena dia jauh dari Tuhan. Tidak ada doa, tidak ada baca firman, apalagi memuji menyembah. Sama sekali tidak ada. Pada DNA kita nih sebagai gereja Tuhan, dibawa ke pengembalaan GB Gatot Subroto, yaitu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Nyoto Raharjo, bahwa DNA itu doa, pujian, penyembahan. Amin. Ya, unity siang dan malam. Nah, itu gaya hidup kita sebagai gereja akhir zaman. Kita harus ada doa, ada pujian, ada penyembahan, dan merenungkan firman, melakukan firman. Amin. Kalau enggak, kita jauh dari Tuhan. Jauh. Bagaimana kita bisa melekat pada Tuhan? Saudara belajar tentang Daud. Saudara baca tentang Alkitab di Daud. Daud itu suka doa, pujian, penyembahan. Maka Tuhan itu dekat dengan Daud. Karena Daud menyukai hati Tuhan. Amin. Dan Daud tahu kalau dia itu dihargai oleh Tuhan. Nah, kalau umat Tuhan merasa tidak dihargain, saudara, itu karena dia tidak melekat, tidak melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Sehingga, saudara, orang yang jauh dari Tuhan seolah-olah tidak dihargai, dia punya persoalan, permasalahan, saudara. Dia pakai kekuatannya sendiri. Tidak sedikit umat-umat Tuhan lari ke narkoba, ngilangin stres, ngilangin beban-beban berat. Karena dia kena pengaruh dari teman-teman lingkungannya, bahwa jalan keluar lepas dari persoalan, lari ke narkoba. Itu menyesatkan. Banyak anak-anak Tuhan, saudara, tidak sabar, tidak menantikan pertolongan Tuhan. Karena dia jauh dari Tuhan. Sehingga dia punya masalah keuangan, masalah ekonomi. Dia cari jalan pintas karena kena dengar apa? Bisik-bisikan dari orang. Pinjol saja, pinjol saja. Akhirnya apa? Dia terikat pinjol dan apa? Jual diri, bunuh diri. Mencuri, korupsi,
macam-macam saudara. Merasa apa? Dirinya tidak dihargai Tuhan. Pada Tuhan itu menghargai sekali. Amin. Kita harus ingat, di dalam diri kita ini ada dosa. Setiap manusia itu ada dosa kecuali Yesus Kristus. Tapi kita sudah ditahirkan oleh bilur-bilur Yesus, berarti kita ada darah Yesus. Itu yang sangat berharga. Bukan karena hartamu, tetapi karena ada darah Yesus dalam diri kita. Amin. Maka jangan sia-siakan hidupmu. Jangan sia-siakan tubuhmu, karena engkau adalah umat pilihan. Jaga hidupmu, jaga tubuhmu. Itu adalah bait Allah. Jangan kau rusak hidupmu, jangan kau rusak tubuhmu. Mendekatlah kepada Tuhan sebagai umat-umat pilihan. Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Ya, saudara. Dia tidak melepaskan tanggung jawab kalau saudara dekat dengan Tuhan. Amin. Ya. Jangan merasa saudara kita kaya, kita punya penghasilan besar, uang banyak. Kita punya kedudukan, bisa mengatur segala ibadah kita, mengatur segala kita mau ketemu Tuhan. Seolah-olah Tuhan kita atur. Tuhan tidak merhatikan kedudukanmu apapun yang ada. Biar kau punya uang banyak, punya kekayaan. Tuhan itu saudara menghargai bukan itu. Tuhan menghargai apa? Ketaatan, kesetiaan. Amin. Ketaatan, kesetiaan yang ada dalam hidupmu melalui hatimu. Supaya Roh Kudus bekerja sangat dahsyat. Amin. Amin. Kalau kita dihargai Tuhan, oleh karena ketaatan, kesetiaan, ada perlindungan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Saudara gak sadari maupun saudara kita mengucap syukur. Detik per detik, menit per menit, saudara, jam berganti jam, hari lepas hari, saudara. Tuhan tuh melindungi kita. Tuhan meluputkan kita dari penyakit. Mungkin ada yang sakit karena sembuh, lalu sembuh. Tuhan luputkan kita dari malapetaka, musibah, orang-orang jahat, kecelakaan apapun. Dalam nama Yesus, itu karena kebaikan Tuhan. Saya saksikan kepada saudara, saya diluputkan Tuhan dari kecelakaan yang saya tidak harapkan dan saya tidak ketahui. Saya keluar dari rumah, saya melintasi palang pintu kompleks saya. Di situ ada security, saudara langsung, Pak, selamat pagi. Saya buka kaca, selamat pagi Pak, saya bilang. Saya nggak mau touch kartu untuk supaya palangnya kebuka. Saudara tahu apa yang terjadi? Karena saya nggak konsennya ke palang, tapi konsen ke security, karena dia hormat, saya hormat. Saudara, tiba-tiba kaki saya ini sebelah kanan, itu saya rem itu, saudara kok nggak bisa, kok agak keras itu. Justru saya pindah ke gas itu, saudara tahu, itu mobil nyelonong, 1 jengkal palang pintu tuh udah di depan kaca saya. 1 jengkal itu palang pintu udah di depan saya. Itu tiba-tiba kaki saya itu pindah seketika, refleks saudara, itu nekep gitu saudara. Di belakang tuh ada mobil. Itu namanya security, ada 3 atau berapa tuh. Tuh kaget semuanya. 1 jengkal saudara, palang itu sudah hantam kaca saya, kaca depan mobil. Ibu, darah Yesus, saya sebagai drivernya, wih, sampai kaget saudara. Ngerem, bus langsung. Seumur hidup saudara kejadian seperti itu. Sampai ibu, kamu salah injak rem ya? Gak tahu, aku juga bingung kan. Apa nggak ngerti aku kan. Tuhan tolong saudara. Tuhan tolong. Kita harus mengakui saudara, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Yang akan menimpa kita, yang mengganggu perjalanan kita, apalagi kita dalam pelayanan. Kita mau ke gereja. Maka saudara gak rugi saudara kalau kita dekat dengan Tuhan.
Ya. Siapa yang bisa membentengi kita? Siapa yang mencegah kita kalau bukan Tuhan? Memang berapa hari ini saudara, saya terus tekankan sama Roh Kudus. Urapi itu mobil, urapi. Saya tuh bilang sama Tuhan, Tuhan, saya kan sudah ngurapi beberapa minggu yang lalu. Saya postpone, saya tunda. Terus Roh Kudus tekan saya terus. Terus saudara. Baru saudara 2 hari yang lalu, saya urapi itu mobil semua, sampai rumah saya urapi. Saudara, puji Tuhan, Tuhan lindungin. Amin. Amin. Maka saudaraku, dengar suara Tuhan. Kalau kita melekat kepada Tuhan, kita ada di dalam Dia, Dia akan membimbing, menuntun, melindungi kita. Haleluya. Ya. Jadi jangan takut saudara. Jangan pernah cemas, khawatir kalau kita dekat dengan Tuhan. Tantangan boleh banyak, malapetaka suatu saat akan menimpa kita. Banyak malapetaka, Tuhan luputkan itu semuanya. Karena kita adalah orang benar. Amin. Ya. Mari saudara, apalagi ini minggu pertama. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Dengan perpuluhanmu. Kembalikan. Saudara. Kalau engkau kurang, minta kepada Dia karena engkau taat, karena engkau setia. Kembalikan milik Tuhan, kembalikan dengan benar, dengan jumlah yang benar. Kembalikan, bukan besar kecilnya. Jujurnya itu loh ya Tuhan minta. Kembalikan. Kalau engkau kurang, bilang sama Tuhan. Orang taat, setia, berhak minta kepada Dia. Amin. Selama engkau tidak menyimpang ke kanan ke kiri, pasti doamu didengar oleh Tuhan. Haleluya. Ya, perpuluhan 1/10 sekali lagi saudara, ini bukan modal untuk kembalikan uang. Bukan kita tuh jualan, buka usaha, buka kopi kayak apa kayak ya, toko, warung, perusahaan kita kembali. Kalau kita buka toko, buka warung, belum tentu saudara kasih Tuhan. Kapital kita, modal kita kembali, belum tentu, tunggu waktu dulu. Bisa juga ya saudara, bangkrut bisa. Dan bisa, saudara, profitnya tidak sesuai dengan kita harapkan. Perpuluhan itu bukan itu. Perpuluhan itu adalah menggenapi firman Tuhan. Itu punya Tuhan. Kalau kita kembalikan milik Tuhan, saudara, dengan iman. Kalau kau taat dan setia, nggak mungkin kau rugi dan kau pilot. Itu bukan perusahaan, tapi itu adalah ketaatan, kesetiaan. Kembalikan milik Tuhan. Pasti dengan iman 100 kali lipat itu akan diberikan kepada kita. Kok kurang tepuk tangan tentang materi ini? Mau diberkati enggak? Mau diberkati enggak? Saya enggak malu-malu. Karena saya diberkati Tuhan dengan ketaatan, kesetiaan. Amin. Ya. Saya memberikan itu bukan karena saya seolah-olah saudara taruhan kayak saudara, nih ya, profit ya, enggak ada begitu, enggak ada, untung ya, enggak ada. Itu sudah automatically firman Tuhan. Saudara, Tuhan akan kembalikan orang-orang yang benar-benar jujur, taat dan setia. Yang setuju beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ya, kasih Tuhan tidak bersyarat. Amin. Tetapi janjinya bersyarat. Satu orang, puji Tuhan. Haleluya. Tuh pekerjanya banyak tuh kan? Mana suaranya tuh kan? Kasih Tuhan tidak. Ayo belakang. Ayo yang belakang mana? Tidak bersyarat, tetapi janjinya bersyarat. Amin. Yaitu ada perjanjian dari kedua belah pihak. Kira-kira mengerti gak nih ya? Ya saya ulang ini. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Engkau gak mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihimu kok. Tanpa syarat itu. Banyak anak-anak Tuhan yang nyakiti hati Tuhan, tetap kasih Tuhan terbuka terus.
Engkau datang kepada Tuhan bertobat, kasih Tuhan terus datang. Mengasihimu, membenahimu, melindungimu. Amin. Asal kau jangan jauh. Tapi janji Tuhan bersyarat. Haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan bersyarat. Kalau kita lakukan, dia akan, lo ngerti gak sih Ki? Ayo dong, jangan takut tentang materi. Aduh, kok pucat-pucat begini. Amin. Haleluya. Harus ada dua belah pihak. Tapi Tuhan gak usah ragu, gak usah ngeraguin Tuhan, gak usah. Dijamin berjuta-juta Tuhan itu menepatin janjinya. Haleluya. Amin. Ya, lakukan. Ya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Yang sering ingkar janji pihak yang lain. Siapa itu? Nah, ngaku puji Tuhan. Ya. Yang kedua, karena kita adalah tubuh Kristus. Ya. Kita semuanya adalah anggota tubuh Kristus. Dan Yesus adalah kepala gereja. Sebagai anggota tubuh Kristus, setiap orang diberikan karunia secara khusus. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 11, tetapi semua ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki. Tuhan mempersiapkan minimal satu panggilan untuk setiap kita. Ya, amin gak amin, pokoknya saya sampaikanlah. Jika karena itu tidak dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, maka lama-lama akan kok malu-malu? Hilang, pergi. Contoh nih, saudara punya kaki ya? Ada kaki ya? Ada ya? Benar ya, ada kaki ya? Ada kaki ya? Mana kakinya? Yang pakai ini, kakinya mana? Nah, kalau kakinya tidak dijalankan, tidak bergerak, bagaimana kakinya? Kok kaku? Kecil, mengecil. Ada anak dipasung, ada dewasa, dia sering marah-marah dipasung sama orang tuanya. Kecil, saudara. Jadi kecil. Tangannya juga kecil, kakinya kecil. Saudara cacat. Maka Tuhan memberikan saudara karunia, talenta. Jangan kau pasung. Amin. Tajamkan. Lipat gandakan. Haleluya. Amin. Karena kita ini tubuh Kristus, jangan cacat. Jangan cacat. Tuhan tuh membukakan saudara lowongan yang besar buat anak-anak Tuhan tuh melayanin. Tapi anak-anak Tuhan nggak mau nengok lowongan itu. Yang ditengok ada lowongan pekerjaan sekuler. Pada Tuhan kasih, waduh luar biasa. Tapi anak-anak Tuhan, coba ada lowongan, siapa namanya? Happy, kamu kerja di perusahaan saya, gajinya 100 juta setiap bulan. Happy gimana? Mau terima sekarang? Saya doa dulu Pak. Langsung terima. Itulah sifat manusia. Tapi kalau suruh pelayan, entar dulu Pak, tanya suami dulu. Saya doa dulu, tanya Tuhan. Begitu ditanya, gimana Happy? Cepet amat Pak. Lowongan yang begitu besar. Memang saudara itu melayani, saudara gak tahu di balik itu apa. Karuniamu, talentamu. Kalau kau lipat ganda, kau tajamkan. Apakah di musim yang berkat baru yang besar yang gak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar telinga, tidak pernah timbul hati, Tuhan sediakan. Berkat begitu besar karena engkau mengasihi Tuhan. Engkau masuk di dalam panggilannya. Haleluya. Haleluya. Saudara, mari isi lowongan itu. Ikut lowongan. Layani keluargamu. Menangkan suamimu.
menangkan istrimu, menangkan orang tuamu, menangkan seluruh keluarga besarmu dan keluarga-keluarga yang Tuhan percayakan. Tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Ya. Maka doa itu juga pelayanan. Pelayanan. Yang ketiga, waktunya udah mau habis. Karena kita adalah rekan sekerja Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, firman ini saudara menekankan bahwa saudara dan saya orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Saya sebut kita adalah partnernya Allah. Amin. Amin. Kita diberikan kuasa dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, maka saudaraku kasihan Tuhan, bekerjalah keras, berkomitmen, konsisten, bertanggung jawab. Bukan bekerja keras tapi bertanggung jawab. Apa yang kita kerjakan? Karena kita adalah partnernya Allah, saudaraku kasih dalam Tuhan. Amin. Jangan takut. Saudara, engkau tuh menyelesaikan pekerjaan, malapetaka, musibah apapun yang akan menimpa Tuhan, luputkan itu semua. Memang kita kadang-kadang diganggu-ganggu oleh iblis. Jangan takut. Dalam Mazmur 91 ayat 9 sampai 12. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Haleluya. Amin. Haleluya. Maka saudara, inilah saudara teguran-teguran kasih Tuhan. Belum terlambat saudara kasih Tuhan. Kenapa? Saudara masih diberikan nafas kehidupan. Kita diberikan umur panjang. Jangan kau buang-buang panggilan ini. Berdoa untuk keluargamu. Amin. Menangkan keluargamu. Ini tahun penuaian. Kalau saudara mau terima musim yang baru, berkat yang baru, saudara, lakukan pekerjaan yang mulia ini. Masuk, terima lowongan Tuhan. Amin. Ya saudara, jangan saudara seolah-olah gak dipakai Tuhan, gak dianggap Tuhan. Salah. Kasih Tuhan, saudara, tidak dibatasi dengan apapun. Amin. Kasih Tuhan harus mengalir dalam kehidupan saudara. Maka muliakan Tuhan dalam hidupmu. Apa yang kau terima, muliakan Tuhan. Tinggikan Tuhan. Maka Tuhan akan memuliakan kau, meninggikan kau. Haleluya, karena kita partnernya Tuhan. Tuhan berkati. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Beri tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ini kebesaran limitnya nih. Kalau kecilin dulu ini ngegaul. Soalnya sekarang sejak dipasang ini semua jadinya lebih ke cover gitu ya. Puji Tuhan. Oke, saya bersyukur sama Tuhan bahwa dari dulu memang saya melihat Tuhan itu sangat mengasihi gereja ini. Jadi ada pesan-pesan yang mungkin belum saya sampaikan, baru akan saya mau sampaikan. Tuhan sudah sampaikan lewat banyak orang. Lewat nabi-nabi Tuhan, lewat hamba-hamba Tuhan yang diundang ke sini. Tapi intinya begini, saya cuma mau kasih tahu begini. Ketika kita diberkati Tuhan, kita harus lebih lagi melekat kepada Tuhan. Ya, jangan sampai berkat itu membuat kita jadi lupa. Ingat, semua itu karena kebaikan Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Kita ini terbatas loh. Kita bisa terus naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor, kalau bukan tangan Tuhan sendiri yang membawa kita naik. Ya, itu penting. Saya ingetin, karena saya sudah ngalamin berkat Tuhan berlimpah-limpah. Ketika saya berikan waktu saya, talenta saya untuk rumah Tuhan, Tuhan tuh nggak pernah berhutang. Tuhan itu adalah maha. Dia kembalikan melebihi apa yang saya pikirkan, dan saya tuh nggak pernah berhitung sama Tuhan. Tuhan kasih saya sampai saya tertakjub-takjub,
sampai saya terheran-heran karena Tuhan itu kalau dia mau berkati, dia berkati dengan caranya surga, bukan dunia, gitu ya. Saya tuh ngalamin banyak hal bersama Tuhan. Jadi saya mau sharing, kalau yang lain mau dapat berkatnya Pak Gembala, berkatnya Pak Karayon, kita ini sudah jadi toladan. Kalian gak usah jauh-jauh, lihat aja yang dekat keluarga sendiri. Nanti kalian akan terheran-heran, akan tercengang-cengang. Kalau saya sudah ngalamin itu, COVID, terus ini saya minta sama Tuhan hadiah di ulang tahun, setelah ulang tahun 9, Tuhan yang satu hal yang mustahil dengan jumlah jemaat yang kita bisa lihat dengan mata, dengan persembahan khusus, itu kan persembahan khusus di sini. Tapi Tuhan nyatakan bahwa bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Gak usah kita berpikir bahwa oh nggak mungkin. Enggak. Saya kenal Tuhan saya. Seperti saya kenal orang tua saya kenal. Dan saya percaya Tuhan kita tuh sangat sayang sama GB Pantai Permata. Tuhan ingin berkati kita semua. Tapi jangan terlena dengan berkat yang cuma baru kecil aja. Masih ada berkat lain next level yang akan Tuhan berikan kalau kita sudah dewasa. Ini sebenarnya materi khotbah saya ya, minggu pertama, tapi belum beda cerita gitu ya. Jadi khotbah saya minggu pertama itu tentang dewasa rohani yang akan diikuti oleh berkat jasmani dan berkat materi. Kenapa saya dulukan berkat jasmani? Kesehatan itu mehom, bilang kiri kanan, kesehatan mehom. Ya, jadi kalau berkat jasmani kita sehat, otomatis berkat materi pasti mengikuti. Ya, kalau cacat tadi itu nggak bisa kita lakukan itu. Makanya penting sekali berkat rohani dulu. Doa tuh berkat rohani dulu. Jangan sampai nanti rohani kita goyang kalau terima berkat yang besar. Berkat rohani dulu, baru bisa diikuti berkat jasmani dan materi yang terakhir. Tapi saya percaya dari berkat-berkat itu adalah berkat ekstra perlindungan dari surga. Ya, oh yang amin cuma satu. Sekali lagi saya amin. Semua berkat-berkat itu adalah berkat-berkat yang berasal dari surga. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Ayo Bapak Ibu saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, ulanglah dan terimalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat rohani, berkat pemulihan, berkat kelepasan, berkat kesehatan, berkat Abraham, Ishak dan Israel. Kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri datang menjemput kita semua di awan-awan yang pernah permai sampai Maranatha dan bahkan sampai selama-lamanya. Bagi setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom.